Selamat sore anak-anak. Ya, anak-anak udah siap semua? Kita bersama-sama pada sore hari ini untuk beribadah. Anak-anak yang ada di Surabaya, di Medan, di Malang sekitarnya, di Jakarta, kita bersama-sama pada sore hari ini memuji memuliakan nama Tuhan. Sudah siap semua ya anak-anak ya? Sudah mandi, sudah berpakaian rapi, sudah membawa Alkitab, sudah pegang HP-nya atau lihat TV atau lihat laptop ya. Sudah siapkan semua alat tulisnya, buku tulisnya ya. Kita bersama-sama pada sore hari ini merendahkan diri ke hadapan Tuhan. Kita memuji muliakan nama Tuhan. Kita menyanyi Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Semua bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Kemurahan lebih dari hidup. Sikap berdoa ya anak-anak. Berdoa, tutup mata, lipat tangan. Kita bersyukur karena pada sore hari ini kita masih diberikan nafas kesehatan yang di surga. Kita berdoa, ikuti tante berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada sore hari ini kami bisa dengan kekuatan dan kemurahan yang dari Engkau, kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Engkau kuatkan kami, jauhkan kami dari roh main-main, roh ngantuk, roh tidak sungguh-sungguh. Juga Tuhan, teman-teman kami yang masih sakit, yang malas, Engkau kuatkan, Engkau perteguhkan iman mereka untuk mereka setia beribadah pada sore hari ini. Tuhan, ada roh-roh setan yang tidak suka saat kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersatu untuk mengusirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar engkau, hai iblis, roh setan, roh yang mengganggu kami saat kami beribadah. Kami akan siap menerima Engkau, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Urapi kami, urapi musik, satukan kami, juga urapi sound. Alat yang kami gunakan juga Engkau pakai Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak duduk kembali. Kita menyanyikan lagu dengan sukacita, kesukaan dari surga. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Anak-anak bangkit berdiri, kita bersuka karena kita sehat, kita kuat, bisa melayani Tuhan, bisa beribadah pada sore hari. Berdiri ya, mulai tante. Tepuk tangan semua. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Ya, kalau ada kesukaan dari Tuhan,
Kesukaan dunia juga ada, tapi sifatnya sementara, sesaat. Kalau kesukaan, kebahagiaan yang dari Tuhan itu abadi ya, kekal. Kemudian kita menyanyikan lagi lagu Jangan Kamu Khawatir. Anak-anak tetap berdiri ya. Kita banyak khawatir hidup di dunia, sangat banyak khawatir ya. Anak-anak, saatnya kita mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, ada pengumuman yang perlu disampaikan ya. Ibadah sekolah minggu onsite di gereja Surabaya pukul 9.15, Malang pukul 10, Medan pukul 10.15, Jakarta pukul 16 online ya. Harap ya semua beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca menulis. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Tanda ulang, KZYIYNP. Ya, kita bangkit berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Samuel Kecil. Kali lagi menyanyi, tutup mata, lipat tangan. Mari Tuhan berfirman-Nya, hati kami telah siap Kau bantu. Jadikan kami seperti berdoa, Tante akan berdoa. Anak-anak berdoa di dalam hati. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji muliakan nama-Mu. Sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Urapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua, urapi sound system, urapi
peralatan yang kami gunakan Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu, tidak ada gangguan sedikit pun Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kuasa setan, iblis yang mengganggu saat kami mendengarkan firman-Mu, yang mencoba untuk menarik firman-Mu dalam hidup kami, dalam pendengaran kami, dalam hati kami bersatu hati untuk mengusirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar. Biarlah Roh Kudus-Mu ada dalam ibadah kami pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak duduk dengan manis ya. Mulutnya ditutup, tidak terganggu oleh apapun kanan kiri ya. Siapkan hati, pikiran kita juga tidak seperti pasar. Kalau pasar kan ramai ya. Nah, pikiran kita kosongkan, kita isi dengan firman Tuhan yang akan kita dengar pada sore hari ini. Mohon urapan dari Tuhan untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan ya. Tante juga mohon urapan yang dari Tuhan. Kita sama-sama membaca, buka Alkitab semua. Dalam Yohanes Pasal 2 ayat 1 sampai 11. Judulnya perjamuan perkawinan di Kana ya. Yesus mengubah air menjadi anggur ya. Kita baca ya. Ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Ayat 5, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, nanti diperlihatkan gambarnya ya. Anak-anak sering kan diundang ke pesta? Oh sering tante, ke pesta pernikahan, ke pesta perkawinan ya, pernikahan perkawinan sama ya, ke pesta ulang tahun ya, ke pesta apa aja ya. Nah sering ya, seneng enggak saat itu? Oh senang sekali tante. Kalau di ulang tahun ada lombanya, ada door prize-nya. Kalau di perkawinan makanannya enak-enak tante, macam-macam. Seneng ya? Seneng tante. Terus pakai baju yang bagus. Kalau diundang kan pasti pakai baju yang bagus ya. Nah itu di gambarnya ada ya, terlihat suatu kebahagiaan saat pesta. Namanya pesta itu bukan susah, namanya pesta pasti senang sekali ya. Siapa yang nggak senang kalau datang ke pesta? Gairah, senang sekali, apalagi ada makannya. Apalagi ada door prize-nya, senang sekali ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya, anak-anak, apa yang terjadi? Saat pesta berlangsung, ya. Saat pesta berlangsung apa yang terjadi? Tadi di ayat berapa itu ya? Ayat yang kehabisan air anggur, diulang ya.
ayat yang keempat atau yang kedua Tante ya, yang kedua. Kata Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perjamuan perkawinan itu ketika mereka kekurangan. Nah ayat 3 ya, kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Terus jawab Yesus apa? Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Nah tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah ini suatu yang hal kita bisa teladani dari ibu Yesus. Ibu Yesus bukannya menyalahkan si A, si B, si A, si B. Ya, kok bisa habis air anggur ini? Kan kalau kita terjadi sesuatu pasti mencari kesalahan orang lain, ya, mencari kesalahan orang lain. Kenapa ini kok bisa kayak gini? Kenapa ini kok bisa begini? Ya, cari-cari kesalahan ya. Ibu Yesus tidak fokus ke masalah kehabisan air anggur. Tapi ibu Yesus fokusnya hanya kepada Yesus. Dia langsung, Yesus, mereka kehabisan air anggur. Tapi jawab Yesus, mau apa engkau dengan aku? Gitu ya. Saatku belum tiba. Nah, berarti di sini dibutuhkan kesabaran, ya, kesabaran. Kalau kita ingin bahagia yang sejati, kita dibutuhkan kesabaran dan ketaatan. Ketaatan itu sangat penting ya anak-anak ya. Kalau kita tidak taat, waduh, masalah banyak sekali terjadi ya. Nah untung ya, saat pesta berlangsung mereka mengundang Yesus. Nah berarti mereka mengandalkan Yesus saat itu ya. Kalau Yesus tidak ada saat mereka mengadakan pesta, saat mereka bahagia, mereka tidak mengundang Yesus, yang terjadi sudah, kalau air anggur yang mereka sediakan tadi habis ya sudah habis. Tapi bersyukur Yesus hadir saat itu ya. Kita baca di dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, berbahagia keluarga yang mengundang Yesus ya, yang merayakan pesta pernikahan di Kana ini, mengundang Yesus dan murid-muridnya. Mereka berbahagia karena mereka mengandalkan Tuhan Yesus. Coba kalau saat itu tidak ada Tuhan Yesus, yang terjadi apa anak-anak? Pasti ada kekecewaan, malu ya. Mungkin belum pernah terjadi atau pernah terjadi kalau saat mengadakan pesta kehabisan makanan. Aduh, yang makan masih banyak, belum makan. Masih banyak yang belum, tamu-tamu ini masih pada datang, masih belum makan semua, tapi persediaan kita habis. Nah, tapi apa yang terjadi anak-anak? Mereka mengundang Yesus. Ibu Maria tidak fokus kepada masalah kehabisan air anggur, tapi dia berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang Yesus katakan, lakukanlah. Nah, berarti lakukanlah. Berarti kita harus melakukan apa yang firman katakan. Kalau firman disampaikan oleh Opawi, disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, keluar dengar telinga kanan, keluar telinga kiri gitu ya. Telinga kanan masuk, telinga kiri keluar. Nah, itu jangan anak-anak. Tante juga belajar setiap saat mendengarkan firman Tuhan, menurut, lakukanlah. Jadilah kita penurut firman Allah. Nah, kemudian murid pelayan-pelayan itu diminta oleh Yesus isi 6 tempayan. Anak-anak tahu tempayan itu dari tanah liat ya. Isi 6 tempayan. Nah, itu ada lihat dari gambarnya ya. Isi 6 tempayan ini dengan air. Loh, kok dengan air ya? Padahal dibutuhkan anggur. Kalau pesta di sana ya, dibutuhkan anggur. Kok ini dengan air? Tapi mereka ndak ngomel, ndak bantah, tidak membantah, nurut, lakukanlah. Nah, itu penting sekali ya bagi anak-anak, bagi kita semua, anak-anak sekolah minggu, tante, om, kita mentaati, melakukan firman Tuhan. Lakukanlah.
saat mereka melakukan, ya, mereka isi air tempayan itu sampai penuh, ya, terjadilah mujizat. 6 tempayan itu berarti adalah kehidupan manusia kita yang kosong, banyak dosa, itu diisi oleh firman Tuhan, diisi oleh firman Tuhan sampai penuh. Yang terjadi mujizat, ya, mujizat terjadi. Kemudian setelah air itu diisi penuh, kemudian Yesus katakan, cedoklah, bawa ke bagian pimpinan dari pesta pernikahan itu. Nah, dibawa kemudian dicoba, dirasakan, loh kok enak ya, manis, seneng sekali ya. Biasanya kalau kita menyuguhkan itu yang pertama yang enak, setelah itu terakhir itu enggak enak, biasa-biasa saja. Ini beda sekali. Ini bagus, enak, manis, bisa dinikmati. Nah, itulah kalau kita mengandalkan Yesus. Coba kita baca, ya, dalam Roma 12 ayat 12. Kalau kita mengandalkan Yesus, kemudian kita senantiasa mengharapkan Yesus, dalam arti kita banyak bertekun, sabar, ya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, coba kalau mereka tadi tidak sabar, yang ada apa? Hanya ramai bertengkar, ya, salahkan ini, salahkan itu. Kenapa kamu ini kurang siap? Nah, begitu ya. Manusia kita itu begitu, selalu. Kenapa kamu kok kurang siap? Kok bisa habis ini? Nah, di sini dibutuhkan sabarlah dalam kesesakan. Terjadi kesesakan saat kehabisan air anggur. Kesesakan karena malu, ya. Malu sekali karena di waktu menyuguhkan tidak ada, malu, benar-benar malu, terjadi kecewa, ya, putus asa. Itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita anak-anak, ya. Kalau nilai kita jelek, kita kecewa. Tapi kalau nilai kita bagus, kita bahagia. Nah, itulah bahagia yang dari dunia itu tidak kekal. Jadi ada 2 bahagia, bahagia dari dunia, bahagia yang dari Tuhan. Kesukaan yang dari Tuhan, bahagia yang dari Tuhan, dan bahagia dari dunia. Kalau dari dunia sifatnya sesaat, sementara. Kalau dari Tuhan abadi. Nah, itu yang dikatakan tadi. Biasanya kalau menyediakan pesta makanan itu, yang pertama yang enak, kemudian yang terakhir biasa-biasa saja, kurang enak maksudnya, ya, biasa. Tapi ini beda, ini sangat enak. Nah, manis, air anggur yang manis, ya. Karena kita mengandalkan Tuhan, kita bersabar dan bertekun di dalam doa, ya. Kalau ada masalah yang terjadi yang sangat berat dalam kehidupan anak-anak, mungkin dalam sekolah pelajaran sangat sulit, atau dalam berteman di lingkungan sangat banyak gangguan, ya, dalam rumah tangga bersama orang tua juga banyak sekali kekecewaan yang terjadi. Anak-anak yang sudah ikut ibadah sekolah minggu, yang sudah ikut ibadah orang tua, anak-anak banyak bersabar. Sabar dalam arti kita punya pengharapan kepada Tuhan, kita banyak berdoa, ya. Kita baca lagi di dalam Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Nah, apa yang kita minta dalam doa, ya, dengan iman, pasti kita akan menerima kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati, yang tidak kita dapatkan di dunia ini. Karena kebahagiaan yang ada di dunia sifatnya sementara. Seperti yang diadakan oleh pesta pernikahan di Kana ini. Kalau mereka tidak mengandalkan Yesus, tidak mengundang Yesus, yang terjadi hanya kekecewaan. Tetapi karena mereka mengandalkan Yesus, mengundang Yesus, berharap kepada Yesus saja, mereka mendapatkan mujizat dan bisa dirasakan oleh semua orang.
ya. Semua orang berbahagia saat itu karena menikmati anggur yang enak, yang manis. Nah, saat kita beribadah saat ini, kita bisa menikmati firman Tuhan, gemar selalu mendengarkan firman Tuhan, dan kita melakukannya. Tidak banyak menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan diri sendiri ya. Jangan cepat-cepat menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri sendiri. Kita akan mendapatkan mujizat. Apa yang kita minta, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita ya. Anak-anak, Tante akhiri firman Tuhan. Pada sore hari ini kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Satu kali lagi, sikap berdoa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri Tante akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena firman-Mu telah kami dengar pada sore hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu memberikan kami teladan untuk kami bisa kuat, untuk kami bisa berharap sepenuhnya kepada Engkau. Dalam setiap keadaan, dalam setiap masalah, kami mengandalkan Engkau, bukan menyalahkan orang lain, tapi kami menyalahkan diri sendiri, dan kami hanya bersandar, berserah, berseru hanya kepada Engkau Tuhan. Engkau beserta dengan kami, biarlah firman-Mu tertanam kuat dalam hati anak-anak yang mendengarkan pada sore hari ini. Buat kami semua Tuhan, ada yang pulang, Engkau juga beserta, menjauhkan dari segala mara bahaya celaka. Dan Tuhan, terima kasih Engkau telah beserta dan kami pada sore hari ini. Kami akan pulang, besertalah dengan kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya celaka, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore, sampai bertemu pada ibadah yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati.